mulai podcast gimana sih? Mulai dari kecil dulu aja, ya nggak? Iya. Mulai kecil konsisten, Iya. ya jalanin gitu ya. Iya. Sebenarnya memang kalau dari secara knowledge, ya alhamdulillah gua 20 tahun di industri media. Dari tahun 2005 gua pulang sekolah, 2005-2006 lah. Pulang sekolah, terus waktu itu di sebuah radio itu ada kayak semacam guest DJ-nya atau guest announcer-nya, tamu, ya penyiar tamu lah. Itu dari anak-anak sekolah Ya. SMA. Nah, itu SMA gue SMA 82 Jakarta waktu itu dapat giliran ke berapa gitu biasanya. Nah, itu udah kenal dunia industri media sebetulnya. Ya udah, siaran radio sampai 2021 itu, dan memang salah satu mimpi gue juga gitu. Gue pengen punya media sendiri. Jadi Manifestasi ya. iya, menarik sih mengenai mimpi, mengenai omongan, mengenai law of attraction, mengenai berbicara dengan yang baik, doa-doa dan seterusnya itu Ya. menarik. Di gua pribadi tuh gua sering dapat kayak begitu. Oke. Gitu, makanya seru kali ya kalau gua jadi penyiar tetap gitu, atau seru kali ya kalau gua punya radio ini. Seru kali ya kalau gua punya media sendiri yang berbasis radio tapi digital sama dengan podcast Ya, gitu kan. ya. Itu gue ucapin tuh. Makanya di 2021 itu kalau mundur sedikit di 2017, 2018 dan seterusnya, gue udah gantung mic. Jadi pemain bola tuh gantung sepatu tuh pensiun dini terlalu cepat. Mungkin saat itu kalau Ronaldo misalnya pensiun dini atau gantung sepatunya di umur 20-an gitu, mungkin tanda kutip dibego-begoin sama teman-temannya. Bego lu, ngapain lu pensiun dini? Iya. Itu yang gue alamin sama penyiar-penyiar senior. Bagus sih motivasinya, kayak ngapain lu nggak nerusin lagi, ngapain lu berhenti jadi penyiar apa segala macamnya. Nah, waktu itu gue punya mimpi, gue pengen ke belakang layar untuk belajar. Oke. Meskipun katanya kecepatan belajarnya juga. Oke. Kan lo belum berdarah-darahnya lama jadi penyiar radio. Salah Yaudah. semua ya. Semua Wah, salah lah kecepatan, pokoknya. salah. Ya udahlah, karena gue punya mimpi umur 30 tahun gue pengen punya media sendiri. Gue ke belakang layar untuk belajar. Oke. Karena gue percaya betul sebelum praktek harus punya ilmu. Betul. Nggak mungkin ceritanya lu ngegas tanpa ilmu, nggak mungkin. Waktu itu gue punya prinsip begitu. Ya udah, gue ke belakang layar, belajar ilmu kreatif, belajar jadi produser, simpelnya gitu. Kreatif director sampai direktur sebuah program. Nah, di situ akhirnya pas momennya COVID, Ya. sebenarnya mungkin belajarnya akan lebih gue panjangin. Cuma begitu momen COVID, kanan kiri kena kan. Gue kelamaan belajar, dapur harus ngebul. Gue mikirin dapur, tapi ilmunya belum kuat-kuat banget nih. Oke. Mungkin bahasa kasarnya begitu. Ah udahlah, maka 2021 kasih solusi lahir. Coba gas aja lah. Ya. Oke. Begitu bro. Hari ini kita bakal ngobrolin detail lahirnya kasih solusi ya. Siap. Sama Bro Dery. Tapi sebelumnya gue sempat ngomong sama tim kayak gue pengen pas opening pengen nge-match energinya Bro Dery nih. Gitu. Siap. Tapi susah bro. Ya. Nih, Bro, kalau mau nge-match energi bro, gimana? biar semangat. Apa itu? Biar lu semangat. Oh, ada di sini nih. Nih. Biar semangat lu pada ngopi dulu mendingan nih 50.000. Gitu. Ngopi. Felix Makasih, sini Felix. makasih. 50.000 gitu. Ini baru semangat Ngopi nih dulu. energinya. Ya kan 50.000 gitu. Nanti kalau ada kuis baru gue bagi-bagi lagi. Ada aja selipan-selipan ya. Gue pikir brand apa gitu mau dikeluarin ya. Tapi gue pengen tahu kayak, karena lu di depan di studio sama di ruang meeting sama bro energinya gitu. Oh, nah, iya. Kayak apa yang bikin lu se-passionate itu gitu? Oke. Ya. Menarik soalnya. Iya. Kedengaran subjektif tapi ini beneran loh. Oke. Jadi lu tahu Om Deddy Corbuzier kan? Tahu. Oke, dia juga ada saham. Kita lah. mau ngobrol itu juga sih. Ya, dikasih solusi kan. Nah, gue tuh ngefans sama Om Deddy Corbuzier dari zaman hitam putih. Ini gue serius. Makanya akhirnya, tadi gara-gara omongan. Makanya teman-teman hati-hati dalam tanda kutip ya, hati-hati mulutmu teman-teman. Setuju. Mulut lo itu bisa menjadi doa lo soalnya. Yang gue punya yakini prinsip seperti itu bro. Setuju. Jadi begitu gue lihat Om Deddy Corbuzier sama statement pas mau closing program hitam putih, akhirnya gue praktekin. Akhirnya, nah ini ceritanya. Oke. Jadi waktu itu Om Deddy Corbuzier itu nutup satu kalimat di program hitam putih di episode tersebut, yang mana sayangnya gue agak lupa waktu itu siapa narasumbernya. Oke. Kan ngundang orang begitu kan biasanya kan. Nah, di ujungnya kan selalu ada Quotes, quote-quote kan, ya, bener kan? betul. Nah, di situ gue nonton tuh kisah inspirasinya seorang narasumbernya, akhirnya ditutup. Pas banget gue kena di situ. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya nggak kena ya, tapi di situ gue kena banget. Paling kena. Apa itu Om? Kalau lo masih ingat ya Om ya, lo bilang begini. Masalah hidup, kesuksesan itu keukur sama pertunjukan lo. Jadikan setiap pertunjukan lo atau show lo itu adalah ibarat show yang terakhir buat lo.
Itu gue belajar banget di situ. Akhirnya ditranslate sama dia kan. Gue sempat mikir, nih maksudnya apa gitu. Akhirnya dijelasin. Jadi setiap lo ada kesempatan momen, show, pertunjukan atau apapun itu, mau meeting, mau apa, itu kan show lo kan. Iya. Nah, mindset lo adalah jadikan show yang terakhir. Karena bisa jadi belum tentu itu keulang lagi. Wah, itu gue langsung celup. Gue langsung bilang, gue ngefans sama nih orang nih, suatu saat gue akan berpartner sama dia. Oh, lu ngomong gitu? Iya, dalam diri gue sendiri ya. Iya, Gue iya. nonton di Trans 7 saat itu kan. Iya lagi. Kenapa? Karena di Indonesia, tanda kutip ya, masalahnya yang sering terjadi adalah mau dari sektor UMKM, ekonomi kreatif, yang rules gue ya, gue nggak nyentuh-nyentuh sektor yang mungkin gue nggak tahu gitu ya. Ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi mikro dan seterusnya. Itu permasalahan terjadi oleh oknum-oknum para UMKM adalah show-nya mereka tuh gue nggak ngerti ya. Gue bahas juga kemarin sama Agus Leo Halim tuh di podcast gue di Kasih Solusi yang terakhir ya episodenya. Itu gue bahas permasalahannya berbeda sekali dengan anak-anak di Amerika, konten kreator di Cina, Korea Selatan dan seterusnya. Itu performanya tuh luar biasa, powernya tuh powerful bro. Ya gue nggak tahu apakah Om Deddy juga punya channel di TV sana gitu ya, akhirnya menginspiring orang-orang di sana. Soalnya begitu bro. Jadi setiap show mereka tuh benar-benar all out. Iya. Nah itu yang terjadi, makanya kan lu orang kesekian sih sebenarnya kalau boleh jujur, kayak lu nggak ada sakitnya bro, lu nggak ada Benar. capeknya bro, Iya. karena gue selalu memposisikan diri gue tuh all out terus. Ya pastilah capek, gue nggak mungkin nggak capek. Betul. Mood pasti hancur juga nggak mungkin, tapi gue kayak poker face lah, mungkin bahasa kasarnya Iya, begitu iya. ya. Jadi setiap begitu, apalagi ada kamera, ya kan, kita kan banci kamera juga dari zaman kapan tahu kita udah ngonten kan. Bedanya dulu di radio nggak ada kameranya aja, tapi kan Sekarang udah ada. ya kan gitu-gitu kan. Ya udah, gue behave tuh. Terus apa coba tafsiran lebih lanjutnya lagi terkait kata-kata Om Deddy Corbuzier saat itu, kayak kita juga nggak pernah tahu peluang datang dari kapanpun. Kayak gue lagi sama lu nih. Ya. Ya mungkin bahasa gernya dengan lu ngundang gue ke sini, sebuah kehormatan gitu ya, thank you Win. Thank you. Itu kan karena mungkin lu ngelihat value gua misalnya, lu ngelihat statement gua misalnya, ngelihat narasi gua misalnya, ya kan. Dan yang kedua kita nggak pernah tahu peluang klien itu datang dari mana juga kan, Ya, betul. cuan misalnya, Betul. gitu dan seterusnya gitu. Karena set di ruang meeting, di studio podcast, apa segala macamnya itu, ya semua menjadi amunisi dan peluru buat Setuju gua. sih, kayak mindset kayak anggap itu sebagai your last show, jadi lu bakal give your best. Yes. Iya kan? Iya. Kayak all out give your best. Salah satu gimmick barusan uang. Betul. Gue create bro, lah ini serius. Gue pikirin. Iya Serius? maksudnya sesimpel receh banget, gak ada apa-apanya, gak ada spesial-spesialnya gitu. Keren. Tapi kan maksud gue kan kayak begitu orang mau ngantuk, Ya. apalagi nih? Tapi itu filosofi yang bagus sih. Boleh jadiin pegangan buat teman-teman. Kita sebutin folk numbers di sini ya. Siap. Ya, buat apapun lah. Show itu kita anggap sebagai meeting kerja, apalagi ya. Iya. Bukan harus yang show yang di panggung ya. Hmm. Ketemu orang, you just give your best aja gitu. Oh, iya. Give your best energy lah gitu. Iya betul. Oke. Bahasa pepatah klasiknya kan kesempatan gak datang dua kali gitu kan. Nah cuma kan kalau pakai itu kan, gue nggak salah ya, siapapun penemu pepatahnya ya. Tapi kayak orang jadi bermudah-mudah. Entar lagi deh, siapa tahu ada lagi. Entar lagi deh, siapa tahu ada lagi. Setuju. Tapi giliran pas Om Deddy Corbuzier ngomong kayak, jadikan show lo itu adalah show yang terakhir buat lo gitu. Gue langsung kena tuh. Iya ya, kalau gue nggak ngomong begini, mungkin besok akhirnya hitam putih motong kontrak gue. Kalau gue nggak bilang begini, mungkin TV One nggak ngundang gue lagi. Setuju. Mindset gue gitu kan. Makanya all out terus gitu. Oke. Gitu. Dan yang kedua, menariknya di sini bro. Gue juga akhirnya jadi banyak ngobrol sama beliau kan, karena memang akhirnya jadi bisnis bareng apa segala macamnya. Nggak cuma sekedar diundang, tapi bisa jadi orang yang nonton saat itu pertama kali nonton lu. Wah itu bagus banget di situ. Contoh, gue hadir di sini nih di Vlognomics episode yang pas gue gitu ya. Tapi kan audiens lu berbeda. Siapa tahu audiens lu nggak ada yang tahu gue kan. Muncullah thumbnail, muncullah statement gue, muncullah episode ini, nontonlah. Terus tiba-tiba bisa jadi itu penonton pertama gue untuk di channel ini. Betul. Iya dong. Betul. Terus begitu gue nggak mindset punya show yang terakhir, orang ngeliatnya ini bintang tamu boring banget ya. Contoh di sisi lain tim gua, sahabat gua yang udah tahu gua kayak lu, Agus, Leo, ya pokoknya teman-teman gua lah ya. Om Deddy Corbuzier gitu kan, misalnya nonton cuplikan ini gitu. Ya, misalnya di situ gua lagi lemes. Tapi kan mindsetnya dia kan udah tahu aslinya gua kan. Iya. Jadi mungkin dia lagi capek kali. iya. Ya udahlah, termaafkan, Bro. Tapi orang yang baru Ya. nonton, That's a good mindset. wah keren sih itu, top lah Om Deddy.